Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setiawati dari kelas 2I PGMI dengan NIM 204210285. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ragam mata pelajaran untuk memenuhi UTS dengan Bapak Rusmanto Eskom MAG dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan. Mata pelajaran yang akan saya bahas pertama yakni Pendidikan Agama Islam atau biasa yang kita sebut dengan PAI. Menurut Zakia Derajat, pendidikan agama Islam yakni suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Nah, selanjutnya ada hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, pendidikan agama Islam sebagai bimbingan. Maksudnya, seorang guru ketika mengajarkan materi PAI ini di kelas kepada peserta didiknya, ia wajib membimbing dengan baik kepada peserta didiknya agar saat peserta didiknya telah tidak berada lagi di lingkungan sekolah, ia dapat mempraktekannya dalam kegiatan sehari-hari. Nah, yang kedua, sebagai pengajar. Kok bisa? Ternyata bukan guru saja yang fungsinya sebagai pengajar. Mata pelajaran PAI juga sebagai pengajar. Nah, kenapa begitu? Nah, maksudnya jika dalam suatu pembelajaran tidak ada pembelajaran PAI ini, maka kegiatan pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar. Mengapa hal demikian? Itu karena pembelajaran pendidikan Islam ini mencakup kepercayaan bagi umat muslim, yang dimana materi yang diajarkan oleh guru pasti berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Misal, kita mau makan pakai doa makan. Kita mau tidur pakai doa tidur. Nah, begitu seterusnya. Apalagi dalam kegiatan peribadahan. Nah, yang ketiga sebagai pelatihan. Wah, pasti kalian bertanya-tanya. Ternyata bukan mata pelajaran penjas saja yang dapat melatih siswanya. Ternyata pendidikan Islam pun juga dapat melatih. Nah, maksudnya gimana ini? Nah, maksudnya contoh dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang materinya praktek sholat. Nah, itu kan secara nggak langsung gurunya harus melatih bagaimana gerakan sujud, ruku, tahiyatul akhir, nah awal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa-apa saja fungsi pembelajaran pendidikan agama Islam ini. Tentunya ada banyak. Yang pertama, pengembangan. Nah, maksudnya ketika guru mengajarkan materi pembelajaran PAI ini kepada peserta didiknya, mungkin ada momen di mana lomba di sekolah siswanya ini mempunyai bakat. Nah, misalkan siswa A mempunyai bakat mengumandangkan azan. Nah, dari pembelajaran PAI ini, fungsi guru dan peran guru ini yang mengembangkan bakat siswanya dengan melatih bagaimana azan yang baik, atau misalkan siswa B ini bisanya tartil, tilawah seperti itu akan dilatih secara khusus oleh guru yang telah Nah, yang selanjutnya yaitu sebagai penanaman nilai. Nah, penanaman nilai norma ya tentunya. Misalkan kalau siswa SD ya kan, baru lulus dari TK masuk SD. Itu kan mungkin sikapnya, ya mungkin ada beberapa siswa yang sudah mengetahui, tapi mungkin bisa dihitung hanya 60%-an. Sedangkan sisanya mungkin belum mengetahui bagaimana cara berbicara dengan baik, cara belajar atau cara duduk ya kan misalnya seperti itu. Itu kan penanaman nilai-nilai spiritual atau berdoa sebelum makan, mau masuk kelas assalamualaikum, berdoa sebelum belajar. Itu kan termasuk penanaman nilai spiritual, norma-norma juga termasuk. Wah, pasti kalian bertanya-tanya nih, ternyata bukan pembelajaran bimbingan konseling aja yang bisa menyeimbangkan mental seorang peserta didik, ternyata pembelajaran PAI juga termasuk. Nah, maksudnya gimana? Misalkan ada anak yang sebelumnya dia mungkin tidak mau diam saat belajar, tapi ketika guru mengarahkan untuk bersolawat bareng, ngaji bareng, membaca Al-Fatihah bareng, dia langsung diam dan tenang. Nah, itu kan termasuk penyesuaian mental yang dimana mental dia itu atau sikap dia bisa diem dan tenang karena pembelajaran PAI ini yang diterapkan oleh gurunya. Selanjutnya sebagai perbaikan. Ini berhubungan sekali tentang
dengan yang tadi saya jelaskan, penyesuaian mental ya, perbaikan mental. Nah, itu misalkan siswa A, di mana siswa yang lain makan pakai tangan kanan, sedangkan dia masih pakai tangan kiri. Itu fungsi guru PAI dalam pembelajaran ini memberi arahan, memberi masukan bahwa ketentuannya kalau makan itu tangan kanan, seperti itu. Nah, selanjutnya sebagai pencegahan, ini penting sekali ya, karena di mana siswa-siswa SD itu kan mungkin kalau kita sebagai calon orang tua tidak memperhatikan tumbuh kembangnya, mungkin dia bisa terjerumus kepada teknologi zaman sekarang yang dimana lebih canggih. Nah, fungsi pembelajaran PAI ini sangat berperan penting karena guru PAI mengajarkan bagaimana tahu batasan waktu, di mana waktu sholat yang telah dimulai, misalkan waktu maghrib, tapi si anak masih memegang HP atau gadgetnya. Nah, itu diberi arahan, diberi motivasi, diberikan saran agar berhenti dulu memainkan gadgetnya. Ini waktunya sholat, kita waktunya mengaji, nah seperti itu, atau yang lainnya. Nah, selanjutnya mata pelajaran yang kedua dalam materi saya ini yakni tematik. Pasti kalian tidak asing lagi, karena mata pelajaran ini mencakup beberapa materi dan mencakup beberapa mata pelajaran. Wah, apa aja ya? Yang pertama ada IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Penjaskes, Seni Budaya, dan tentunya Matematika. Nah, ternyata dalam pembelajaran tematik ini memiliki karakteristik bagi siswa. Yang pertama, berpusat kepada siswa. Kenapa ya kok bisa? Nah, jawabannya karena pembelajaran tematik ini tidak menyeluruhnya tentang teori, tapi dalam pembelajarannya itu menyautkan dan menghubungkan dengan siswa. Contoh, misalkan dalam materi pembelajarannya, siswa diwajibkan untuk ikut serta dalam pembelajaran tersebut dan dianjurkan untuk bagaimana ia bisa mengembangkan cara bicara dia, cara dia mungkin kalau dalam seni budaya mengembangkan kreativitasnya, memberikan pengalaman langsung. Nah, tadi saya sudah jelaskan, misalkan dalam pembelajaran penjas, itu kan siswa dianjurkan untuk praktek langsung. Nah, secara tidak langsung dia sudah bisa mengetahui apa yang ia lakukan dalam pembelajaran tersebut. Itu termasuk pengalaman yang ia dapatkan dari pembelajaran tersebut, jadi dia tidak mudah lupa gitu, mengingat seperti itu. Kalau dalam matematika gini, mungkin kalau zaman sekarang jarang saya temui ya pembelajaran atau guru yang menerapkan pembagian menggunakan lidi. Nah, kalau dulu pas saya sekolah belajar pembagian itu menggunakan lidi, itu kan secara tidak langsung kreativitas anak, cara memotong lidi agar sama rata, dan cara ia menentukan bagaimana jumlah dari soal tersebut yang diberikan. Nah, yang selanjutnya, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Memang, karena dalam tematik ini kan mencakup beberapa materi ya, yang lumayan banyak, dan mata pelajaran juga yang banyak gitu kan. Karena dia tidak bukan kurang jelas sih, mungkin kurang mendalam. Dia hanya di dasar, tapi praktek. Nah, jadi kalau menurut saya ya, pembelajaran tematik ini sangat fleksibel sih, karena kalau dulu, kalau pas saya sekolah tidak ada pembelajaran tematik, itu lebih materi yang diajarkan itu lebih monoton. Jadi siswa bosen, ngantuk, dan jenuh. Nah, karena apa? Guru hanya berbicara, menerangkan. Nah, kalau tematik ini kan praktek secara langsung, objeknya benar-benar di bawah. Jadi kan siswanya lebih paham. Nah, ternyata di dalam materi ragam mata pelajaran ini ada materi jurusan loh. Apa itu jurusan? Adalah program pendidikan yang disediakan oleh sekolah menengah atas untuk mengetahui kemampuan, minat, dan bakat siswa agar terarah saat ia melakukan dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Nah, di sekolah menengah atas ini hanya terdapat 2 jurusan, yakni jurusan IPA dan IPS. Kedua jurusan tersebut ini memiliki manfaat masing-masing. Manfaat dari jurusan IPA, siswa dapat mengembangkan skillnya di
perhitungan atau ilmu fisika dan kimianya, serta dapat mengetahui gejala alam mengenai nama-nama ilmiah dan sebagainya. Nah, sedangkan anak IPS atau jurusan IPS maksud saya, itu memiliki manfaat. Yang pertama, siswa lebih kritis. Yang kedua, daya ingat siswa anak IPS itu lebih tinggi dibandingkan anak IPA. Dan yang selanjutnya, anak IPS lebih peduli terhadap sosial kemasyarakatannya, hubungan atau keadaan yang ada di sekitar dia. Nah, begitulah penjelasan materi mengenai ragam mata pelajaran dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sebelum saya menutup video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya video ini memberi manfaat. Jika ada salah kata, sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.